Bayangkan jika rumahmu mati lampu 13 jam sehari. Ini yang terjadi saat ini di Sri Lanka. Negara di Asia Selatan tersebut sekarang sedang dilanda krisis ekonomi terbesar sejak kemerdekaannya 1948. Tidak hanya listrik, kelangkaan persediaan juga menjalar ke makanan, obat-obatan, hingga bahan bakar. Ya, dimulai sejak tahun 2019, Sri Lanka mengalami defisit ganda akibat kesalahan pengelolaan keuangan negara. Sebenarnya Sri Lanka sudah membuat kebijakan pemotongan pajak untuk mendongkrak pola konsumsi masyarakat. Tapi ternyata kebijakan itu membuat negaranya semakin terjerumus ke dalam hutang yang semakin dalam. Pandemi pun ikut memperburuk keadaan karena harga barang melonjak dan sektor pariwisata lumpuh total. Akibatnya, utang publik Sri Lanka diperkirakan melonjak hingga 119% pada tahun 2021. Ada lagi nih, cadangan mata uang asingnya yang dikabarkan anjlok 70% sejak Januari 2020. Krisis ini pun memuncak pada April 2022. Sri Lanka hampir tidak dapat membayar biaya impor kebutuhan primer. Ditambah lagi harga bahan bakar terus naik akibat perang Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini. Masyarakat pun paling merasakan imbasnya, mulai dari harga makanan yang naik 25%, pemadaman listrik berjam-jam hingga kehilangan sinyal, kesusahan mencari obat sampai harus rela mengantri demi bahan bakar. Ya, seperti itulah saat ini. Lantas bagaimana respon masyarakat? Tentu saja protes. Ribuan penduduk Sri Lanka berunjuk rasa di depan rumah presiden untuk menurunkan seluruh kabinet menteri-menterinya, sampai-sampai pemerintah menerapkan jam malam dan menutup akses ke media sosial. Tapi pada akhirnya seluruh kabinet menteri Sri Lanka yang berjumlah 26 mengundurkan diri kecuali presiden dan saudaranya, Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa. Lalu apa strategi Presiden Gotabaya untuk mengatasi krisis ini? Ia meminta bantuan dari negara-negara sekitarnya. Dengan India, Sri Lanka meminta uang tambahan senilai $1 miliar dan untuk mengimpor barang-barang penting dan juga pembayaran bahan bakar. Sri Lanka juga meminta keringanan dan dukungan utang sebesar $2,5 miliar dari RRT dan berencana untuk meminta bantuan dari IMF di Washington DC. Serem ya, apakah Sri Lanka dapat melewati krisis ini?